Ujian akhir praktikum pembiayaan KUMKM oleh Saspin Aprilia 18751054, mahasiswi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Dampak pandemi COVID-19 terhadap permodalan KUMK di Indonesia. COVID-19, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Namun, terdapat beberapa cara untuk mencegah terinfeksinya virus COVID-19 seperti menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain ketika berada di tempat umum. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%. Tidak menyentuh bagian mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Karena virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan, maka hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam 10 tahun terakhir, terdapat 62,9 juta unit UMKM yang tersebar di Indonesia meliputi perhotelan, restoran, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, serta jasa-jasa lainnya seperti laundry. Seperti yang kita tahu, UMKM memiliki peranan sebagai stabilitas perekonomian di Indonesia. Yang pertama, pendistribusian pendapatan, karena UMKM tidak dapat dihapuskan atau dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran, karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar. Kemudian yang ketiga, sebagai pengaman dari situasi krisis moneter, karena menaikkan daya beli masyarakat. Di tengah perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlalu baik pada awal tahun 2020 karena terjadinya wabah virus COVID-19 atau pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia harus tetap berada di rumah saja mengikuti protokol kesehatan di Indonesia. Maka terjadi penurunan omset pada UMKM yang tersebar di Indonesia. Seperti salah satunya pada usaha laundry di Bandar Lampung yang terdampak virus COVID-19, mengalami penurunan omset sebesar 25%. Penurunan tersebut terjadi karena mayoritas pelanggan berasal dari kalangan kantoran. Menurut pemilik usaha, bernama Ratih yang ditemui di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang, penurunan terjadi lantaran pelanggan khawatir saat melakukan kontak fisik dengan para karyawan secara langsung yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19. Beliau berharap agar wabah COVID-19 di Bandar Lampung dan seluruh dunia cepat berakhir. Terdapat beberapa faktor UMKM dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, UMKM umumnya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, dan peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Seperti yang dapat kita lihat pada laman harian Momentum, Dinas KUMKM di Bandar Lampung telah menyiapkan 7 program untuk membantu
UMKM yang terdampak COVID-19 di Bandar Lampung. Sebanyak 1.683 pelaku UMKM dan 80 koperasi di Bandar Lampung yang terletak di 226 lokasi tersebar di 15 kabupaten atau kota. Bantuan yang pertama yaitu layanan toko atau warung pesan kirim, maksudnya menyediakan kebutuhan masyarakat yang melayani secara online. Kedua, pemasaran online. Maksudnya membantu pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya, baik melalui website Dinas KUMK atau media sosial. Yang ketiga, menyediakan intensif bagi pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak COVID-19. Anggaran disiapkan sebesar 2 miliar untuk 1.683 UMKM yang telah terdampak COVID-19. Kemudian yang keempat, memberdayakan pelaku UMKM untuk membuat alat pelindung diri atau ADP yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, pedagang, dan ojek online. Yang kelima adalah pelatihan online karena tidak bisa dilakukan secara langsung, maka akan dilakukan pelatihan online. Yang keenam, menyediakan kartu prakerja. Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, sehingga membuka tim untuk menerima pelaku UMKM yang sudah terhenti usahanya. Kemudian yang terakhir, restrukturisasi dimaksudkan agar pelaku UMKM dan koperasi mendapat keringanan. Mungkin segini dulu ya informasi yang bisa dibagi ke teman-teman, semoga bermanfaat.